Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kore Ismi dengan NPM A1B024103. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prejudice. Slide kedua, definisi prejudice. Prejudice adalah sikap negatif terhadap seseorang atau kelompok yang didasarkan pada asumsi yang digeneralisasi dan seringkali tidak memiliki dasar yang kuat. Di Amerika Serikat, prasangka ini banyak muncul dalam bentuk diskriminasi terhadap ras, agama, dan orientasi seksual. Dalam presentasi ini, kita akan membahas bagaimana prasangka rasial, terutama terhadap warga kulit hitam, telah menjadi masalah yang terus berlanjut. Racism against Black people. Prasangka terhadap orang kulit hitam memiliki sejarah panjang di Amerika Serikat. Pada tahun 1916, orang Afrika pertama dibawa ke Virginia sebagai budak. Setelah kemerdekaan Amerika pada tahun 1776, perbudakan tetap legal hingga akhirnya dihapuskan pada tahun 1865 lewat amandemen ke-13. Namun, meskipun perbudakan telah dihapus, diskriminasi dan prasangka terhadap orang kulit hitam tidak langsung menghilang. Ini menjadi fondasi dari bentuk-bentuk rasisme yang terus berkembang di era berikutnya. Jim Crow era. Setelah perbudakan dihapus, muncul era Jim Crow yang berlangsung sekitar 90 tahun. Ini adalah masa di mana hukum dan praktik sosial memisahkan kehidupan orang kulit putih dan orang kulit hitam, seperti sekolah, rumah sakit, toilet, bahkan air minum dipisahkan. Tidak hanya itu, kekerasan seperti lynching, pembunuhan tanpa proses hukum, terjadi dengan sangat masif terhadap orang kulit hitam. Civil Rights era 1950 sampai 1970. Di era ini muncul perjuangan besar untuk hak-hak sipil. Tokoh-tokoh seperti Rosa Parks, Martin Luther King Jr. dan Malcolm X memperjuangkan kesejahteraan hak secara damai. Aksi mereka menghasilkan perubahan besar, termasuk lahirnya Civil Rights Act tahun 1964 dan Voting Rights Act tahun 1965. Kedua undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam penghapus diskriminasi hukum dan sosial. Modern dan sistematik rasisme. Meski hukum telah berubah, prasangka tidak langsung hilang. Saat ini, rasisme muncul dalam bentuk sistematik dan terstruktur. Contohnya, ketimbangan dalam proses pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan diskriminasi dalam perumahan dan pinjaman bank. Bahkan kekerasan polisi dan sistem peradilan seringkali lebih keras terhadap orang kulit hitam. Real impact. Dampak dari rasisme sistematik ini sangat nyata. Komunitas kulit hitam mengalami tingkat kemiskinan dan pengangguran lebih tinggi. Tingkat penahanan atau pemenjaraan juga jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok lain. Selain itu, terdapat kesenjangan kekayaan yang besar di mana rata-rata keluarga kulit putih memiliki 6-7 kali banyak kekayaan dibanding keluarga kulit hitam. Case and point. Salah satu kasus paling terkenal adalah George Floyd pada tahun 2020 yang meninggal karena kekerasan polisi di Minnesota. Peristiwa ini memicu proses global di bawah gerakan Black Lives Matter. Selain George Floyd, ada juga Breonna Taylor, Ramin Rice, dan Trayvon Martin yang semuanya menjadi korban dari prasangka rasial, khususnya dari aparat penegak hukum. Slide ke-9 adalah conclusion. Kesimpulannya, rasisme terhadap orang kulit hitam adalah bentuk prasangka yang paling mencolok dan mendalam di Amerika Serikat. Dari masa perbudakan, segregasi hukum hingga diskriminasi sistematik hari ini, pengaruhnya masih dirasakan di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar dari sejarah dan terus berjuang demi keadilan dan kesejahteraan. Mungkin cuman sekian materi prejudice dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.